I always thought this would be a homecoming. Really thanked you for that. They joined our side, my queen. And you believe this prophecy refers to me? Prophecies are Just to the ground. Rape and enslave your women. And butcher your... Not even Rhaegar Targaryen. It's a long ride back to the Reach, Adini. Like a baby to you? No. Have you studied the varying rates of grayscale? Finest artilators and blacksmiths. Alongside the Tyrell army, two great kingdoms united against Cersei. peace never lasts, my dear. Will you take a... You don't like the title? What would you call it then? For a moment. The only son of Gior moment. But more importantly, we need allies. Never stay long. A boy in every port. Come and get her. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Game of Thrones Season 7 episode 3. Di episode sebelumnya, Jon mendapat surat dari Sam bahwa terdapat tambang Dragon Glass dan tempat tersebut berada di Dragonstone. Ia pun pergi dengan Ser Davos untuk mengajak Daenerys bersekutu dengannya. Di sisi lain, Yara dan klan Dorne berhasil diserang oleh Euron yang dalam perjalanannya menuju Dorne untuk membawa pasukan yang akan dibawa menuju King's Landing. Arya yang berjalan menuju King's Landing, ia bertemu dengan Hot Pie dan ia baru mengetahui Jon Snow telah berhasil mengalahkan pasukan Bolton. Akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke Winterfell. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Jon akhirnya sampai di Dragonstone. Jon disambut oleh Tyrion dan Missandei. Ia diminta untuk menyerahkan senjata mereka. Mereka pun lalu akhirnya pergi menemui Daenerys. Di perjalanan, Tyrion menanyakan bagaimana kabar Sansa. Ia juga menanyakan kepada Jon bagaimana seorang Night Watch bisa menjadi seorang raja. Tak lama kemudian, naga Daenerys pun melewat dan membuat Jon dan Ser Davos terkejut. Sementara itu, Melisandre melihat kedatangan Jon dan Ser Davos. Namun tak lama kemudian, Lord Varys pun datang mendatangi Melisandre dan menanyakan mengapa ia tidak menemui Jon. Ia mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai dan ia akan pergi kembali ke Volantis. Ia juga menceritakan kepada Lord Varys bahwa dirinya telah melakukan kesalahan saat di utara. Jon pun akhirnya bertemu dengan Daenerys. Daenerys mengatakan kepada Jon bahwa raja terakhir yang ia tahu adalah Torrhen Stark dan ia melayani klan Targaryen. Begitupun dengan Jon. Kedatangannya ke Dragonstone adalah untuk berlutut di hadapannya untuk menyatakan sumpah. Namun Jon menolak. Jon mengatakan bahwa leluhurnya telah dibunuh oleh klan Targaryen. Ia mengatakan kedatangannya kemari bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain, bahwa ada musuh yang lebih kuat selain Cersei yang sedang berjalan berbaris menuju utara. Jon juga mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk kita berdebat saat ini, karena apabila kita tidak bersatu untuk melawan musuh tersebut, kita semua akan tewas. Namun Daenerys belum mempercayai Jon, karena yang dibicarakan olehnya seperti omong kosong. Ia mengatakan apabila ia tidak mau berlutut di hadapannya, maka ia dianggap memberontak kepada Daenerys. Tyrion lalu menyarankan Jon untuk segera berlutut, namun Jon tetap menolak karena tidak ada waktu untuk kita memperdebatkan hal tersebut. Tak lama kemudian datang Lord Varys yang mengatakan kepada Daenerys bahwa ia menerima kabar buruk. Daenerys lalu menyuruh Jon untuk beristirahat setelah perjalanan panjangnya. Lord Varys mengatakan kepada Daenerys bahwa kapal Iron Island telah diserang. Ellaria dan yang lainnya kemungkinan tewas atau telah ditangkap. Scene pun berpindah memperlihatkan Theon yang berhasil diselamatkan oleh pasukan Iron Island yang lain. Theon mengatakan bahwa Yara telah tertangkap dan ia telah mencoba untuk menolongnya. Kembali ke King's Landing, Euron kembali dengan membawa Ellaria Sand, Tien, dan Yara bersamanya untuk diserahkan kepada Cersei. Mereka berjalan di King's Landing dan rakyat di sana melempari mereka dengan kotoran dan menyoraki Euron. Euron pun lalu bertemu dengan Cersei dan menyerahkan Ellaria Sand dan Tien kepadanya.
atas kejahatan yang telah ia lakukan dengan membunuh anaknya Myrcella. Ia juga lalu meminta imbalan atas apa yang ia lakukan. Cersei lalu mengatakan bahwa ia akan mendapatkan hasratnya ketika perang dimenangkan. Cersei lalu mengumumkan kepada rakyat King's Landing bahwa ia telah bersekutu dengan Iron Island dan mereka akan menjadi penjaga King's Landing di lautan. Setelah itu, Euron lalu menyindir Jaime atas apa yang ia dapatkan. Namun Jaime mengatakan bahwa ia harus berhati-hati. Jika Euron berkhianat, maka rakyat King's Landing akan senang melihat kepalanya berada di ujung tombak. Scene pun berpindah memperlihatkan Cersei yang mendatangi Ellaria Sand dan Tien yang berada di sel tahanan. Cersei mengatakan kepada Ellaria Sand bahwa Myrcella adalah anak perempuan satu-satunya yang ia miliki. Namun Ellaria malah merebut darinya. Cersei mengatakan bahwa ia akan membalas perbuatan tersebut kepada Tien anaknya. Cersei lalu mencium Tien dan memberikan racun yang sama yang Ellaria pakai ketika ia meracuni Myrcella. Cersei juga akan membiarkan Ellaria melihat anaknya tewas membusuk di ruang tahanan. Keesokan harinya, seorang bankir dari Braavos datang mendatangi King's Landing. Kedatangannya adalah untuk menagih hutang-hutang kerajaan. Bankir tersebut juga mengatakan bahwa sekarang King's Landing sedang dikepung oleh semua klan, dan King's Landing sudah tidak mempunyai simpanan emas lagi. Cersei mengatakan bahwa Lannister selalu membayar hutangnya. Ia meminta waktu 2 minggu kepada bankir Braavos. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya kepada Bank Braavos. Kembali ke Dragonstone, Tyrion lalu mendatangi Jon Snow. Jon mengatakan kepadanya bahwa ia adalah orang utara yang paling bodoh. Semua klan utara melarangnya untuk pergi menemui Daenerys, dan kini ia berakhir menjadi tahanan Daenerys. Tyrion mengatakan kepada Jon bahwa dirinya bukan tahanan. Dia juga mengatakan memang sulit untuk meyakinkan Daenerys tentang pasukan kematian yang belum pernah ia lihat. Tyrion lalu menanyakan kepada Jon adakah sesuatu yang bisa ia bantu selain meyakinkan Daenerys untuk mau bersekutu dengan utara. Tyrion lalu bertemu dengan Daenerys. Ia mengatakan bahwa kedatangan Jon ke Dragonstone adalah untuk menambang Dragon Glass yang ia akan buat menjadi sebuah senjata. Karena itulah salah satu senjata yang dapat membunuh pasukan kematian. Tyrion menambahkan bahwa ia tidak perlu mempercayainya. Biarkanlah dia menambang Dragon Glass dan hal tersebut juga tidak berharga bagi Daenerys. Scene pun berpindah memperlihatkan Daenerys yang seorang diri. Tak lama kemudian, Jon lalu mendatanginya. Jon bertanya kepada Daenerys apakah ia sudah bertemu dengan Tyrion dan membicarakan apa yang sebenarnya ia inginkan. Daenerys lalu mengatakan bahwa ia mengizinkan Jon Snow untuk menambang Dragon Glass dan ia juga akan memberikan bantuan untuk melakukan hal tersebut. Kembali ke Winterfell, scene memperlihatkan Sansa sedang menjalankan tugasnya sebagai pengganti Jon saat ia tidak ada. Ia dan penasihatnya yang lain sedang mempersiapkan kemungkinan musim dingin yang datang lebih panjang dari sebelum-sebelumnya. Lord Bailey selalu mengatakan kepada Sansa bahwa ia harus siap bertarung dalam setiap pertempuran dan mencari ancaman dari setiap sudut yang datang. Tak lama kemudian, seorang penjaga datang dan menyuruh Sansa untuk pergi ke gerbang Winterfell. Sansa pun lalu bergegas menuju gerbang. Ternyata Bran dan Mira berhasil sampai di Winterfell. Sansa lalu mengatakan kepada Bran bahwa ia adalah keturunan laki-laki yang masih hidup dan ia akan menjadi Lord of Winterfell. Namun Bran menolak atas gelar tersebut. Ia menceritakan kepada Sansa bahwa ia kini telah menjadi Three-Eyed Raven. Ia juga menceritakan kepada Sansa bahwa ia merasakan ketika Sansa melewati hari pernikahannya dengan sangat mengerikan bersama Ramsay. Mendengar hal tersebut, Sansa terkejut dan lalu meninggalkan Bran. Scene pun berpindah ke Citadel. Maester Ebrose mendatangi Ser Jorah dan mendapati bahwa lukanya telah sembuh dari penyakitnya. Ia lalu menyuruh Ser Jorah untuk pergi karena ruangannya akan digunakan oleh orang lain. Maester Ebrose lalu menyuruh Sam untuk menemuinya. Sam lalu menanyakan kepada Ser Jorah kemanakah ia akan pergi. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi menemui Daenerys karena ia berhutang nyawa kepadanya dan juga kepada Sam. Ser Jorah berharap ia bisa bertemu kembali dengan Sam suatu saat nanti. Sam lalu menemui Maester Ebrose. Maester Ebrose mengetahui bahwa Sam lah yang mengobati Ser Jorah.
Maester Ebros mengatakan bahwa Sam telah melakukan hal yang luar biasa, yang dimana para Maester yang lain tidak mau melakukan hal tersebut, karena terlalu berbahaya. Maester Ebros selalu menyuruh Sam untuk menyalin semua lembaran buku yang telah rusak. Scene lalu berpindah ke Dragonstone. Daenerys berencana untuk menyerang armada kapal Euron bersama 3 naganya. Namun para penasehatnya melarangnya untuk pergi, karena hal tersebut terlalu berbahaya. Ia juga menanyakan kepada Tyrion bagaimana dengan Casterly Rock. Tyrion mengatakan bahwa sebentar lagi pasukan Unsullied akan tiba di Casterly Rock, dan mereka akan menghadapi pertempuran yang besar, karena Casterly Rock belum pernah direbut oleh siapapun. Sementara itu, pasukan Unsullied akhirnya tiba di Casterly Rock. Tembok Casterly Rock memang sulit untuk ditembus. Namun Tyrion telah memberitahukan kepada pasukan Unsullied bahwa ada jalan rahasia agar dapat memasuki gerbangnya. Akhirnya pasukan Unsullied berhasil menguasai Casterly Rock. Namun mereka menemukan ada hal yang aneh, karena sebagian besar pasukan tidak berada di Casterly Rock. Lalu Grey Worm melihat ke arah laut, bahwa pasukan Euron datang dan menghancurkan kapal-kapal pasukan Unsullied. Sementara itu, pasukan Lannister yang lain sedang bergerak menuju High Garden. Pasukan Lannister berhasil mengalahkan semua pasukan Tyrell. Jaime lalu menemui Lady Olenna. Lady Olenna menanyakan kepada Jaime apakah ia akan mati dengan pedang yang ia bawa. Pedang yang dimiliki oleh Joffrey, seorang raja yang sangat pengecut. Lady Olenna juga mengatakan bahwa Cersei adalah seorang monster, dan Jaime akan menyadari hal tersebut ketika sudah terlambat. Lady Olenna lalu menanyakan kepada Jaime bagaimanakah ia akan mati. Jaime mengatakan bahwa Cersei menginginkan ia dipenggal di Red Keep dan menggantung mayatnya di atas tembok. Namun Jaime menyarankan kepada Cersei kematian yang lebih baik bagi Lady Olenna, yaitu dengan meminum racun. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan mati kesakitan. Lady Olenna lalu meminum racun yang dituangkan ke dalam anggurnya. Setelah itu, ia mengatakan kepada Jaime bahwa dirinya lah pelaku dari kematian Joffrey. Ia menginginkan Cersei tahu bahwa dirinya lah yang telah menaruh racun dalam minumannya. Berakhir sudah episode 3 season ke-7 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan alur ceritanya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.